Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kita pada hari ini. Baiklah yang terhormat Ibu dosen pengampu etika bisnis yaitu Ibu Faryani Astuti Sitepu MM, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bisnis dan perlindungan konsumen, di mana saya bertugas sebagai moderator Muhammad Efta Tumanggar dan teman-teman saya yang bertugas sebagai pemateri Ayu Andini, Miranda, dan Syafrillah Al-Risa Nurul Azmi. Baiklah langsung aja kita ke materi pertama. A. Pengertian bisnis dan jenisnya. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba, atau bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian. Menurut Griffin dan Eber, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi ialah yang pertama produksi, yaitu penciptaan barang dan jasa. Yang kedua, keuangan, yaitu kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Yang ketiga, pemasaran, yaitu kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasi keinginan konsumen. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuan. Jenis-jenis bisnis ada 4, yaitu 1. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Salah satu contoh monopsoni juga adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan kereta api di Indonesia hanya ada satu, yakni KAI. Oleh karena itu, semua hasil produksinya hanya akan dibeli oleh KAI. Yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Yang ketiga, oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang keempat adalah pasar monopoli, adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Materi selanjutnya yaitu B. Tujuan kebijakan bisnis. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun terdapat banyak hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bisnisnya, di antara lain yang pertama itu market standing, yaitu penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka panjang. Yang kedua adalah innovation, yaitu inovasi dalam produk serta inovasi keahlian. Tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi adalah menciptakan nilai tambah pada suatu produk. Yang ketiga adalah physical and financial research. Perusahaan memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan untuk mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan. Yang keempat adalah manajer performance dan development. Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik, manajer perlu memiliki berbagai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Maka diperlukan peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik dan program training and development yang berkelanjutan. Yang kelima adalah workup performance and attitude. Untuk kepentingan jangka panjang, maka sikap para karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaan perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah public responsibility. Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, dan menciptakan lapangan kerja. C. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum
yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hukum untuk memberi perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu satu, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kedua, yaitu perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan satu, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan, akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. Kedua, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. Ketiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Kelima, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. D. Hak dan kewajiban konsumen preventif UU PK. Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut. 1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindakan pidana. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Kesimpulan. Konsumen memiliki peran penting dalam transaksi yang terjadi di antara konsumen dan pelaku usaha. Peran konsumen diantaranya adalah sebagai pangsa pasar pelaku usaha untuk membeli barang jasa yang diproduksi, sebagai penentu kebijakan pasar agar pelaku usaha dapat memproduksi barang atau jasa yang berkualitas, memberikan saran, masukan, dan kritik yang bermanfaat kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan mutu barang atau jasa yang diproduksinya dan membantu mempromosikan produk, barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini, kepuasan konsumen adalah keberhasilan pelaku usaha. Dengan seimbangnya posisi konsumen dan pelaku usaha, maka konsumen dapat menyuarakan hak-haknya kepada pelaku usaha sehingga terciptanya kesepakatan di antara konsumen dan pelaku usaha. Baiklah, sekian dari pemaparan presentasi kami pada hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di ruang Zoom kita nanti. Saya selaku moderator
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.